Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrestu Albana ingin mempresentasikan PowerPoint kelompok kami yang berjudul Pengawasan dan Pengendalian Organisasi. Yang terhormat dosen pengampu ilmu mata kuliah Ilmu Manajemen Bapak Mufti Hasan Alfani SE SY ME. Yang terhormat teman mahasiswa seperjuangan, puji syukur kepada hadirat Allah sehingga kita dapat berkumpul di kelas atau dapat berkumpul dimanapun dengan seizinnya. Selawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5, yaitu beranggotakan satu, saya sendiri Emrestu Albana, yang kedua Imam Khairi, ketiga Adelia Putri, keempat Nadia Fareza, kelima Nur Fabela, dan keenam Widasa Putri Nazaro. Pengawasan dan pengendalian organisasi terbagi menjadi 3. 1. Konsep dasar fungsi pengawasan. 2. Fungsi pengawasan dalam praktek. 3. Mempertahankan fungsi pengawasan. Konsep dasar fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan untuk direncanakan, mendesain sistem informasi, umpan balik antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka diperlukan bahwa seluruh sumber daya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. A. Adaptasi lingkungan. Tujuannya agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. B. Meminimalkan kegagalan. Tujuan yang kedua dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan kegagalan ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi. Misalnya, perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin. Oleh karena itu, perusahaan perlu pengawasan agar kegagalan dapat diminimumkan. Tujuan dari fungsi pengawasan. C. Minimumkan biaya. Tujuan untuk minimumkan biaya contohnya ketika perusahaan mengalami kegagalan sebanyak 1000 unit, maka pemborosan biaya sebanyak 1000 unit tidak ada memberikan keuntungan bagi perusahaan. D. Mengantisipasi kompleksitas. Tujuan yang terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat berpartisipasi kegiatan organisasi yang kompleks. Langkah-langkah dalam proses pengawasan. A. Menetapkan standar dan metode penilaian kinerja. Idealnya, tujuan yang ingin dicapai organisasi atau bisnis perusahaan selebihnya ditetapkan oleh yang dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan, maka penetapan standar sebaiknya dilakukan dengan perencanaan dilakukan. B. Penilaian
kinerja. Upaya membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula. C. Membandingkan kinerja dengan standar. Kita dapat menetapkan bahwa yang akan kita nilai adalah tingkat penjualan setiap 1 tahun sekali oleh manajer penjualan. Maka dapat diperoleh dengan penjualan yang telah ditetapkan. D. Melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah. Kita dapat mendapatkan informasi-informasi dari proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja berada di atas standar sama dengan di bawah standar. Beberapa gejala yang memerlukan pengawasan dan pengendalian. A. Terjadinya penurunan pendaftaran atau profit namun tidak begitu jelas faktor atau penyebabnya. B. Penurunan tingkat kualitas pelayanan atau teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. C. Ketidakpuasan pegawai atau terindikasi dan adanya keluhan pegawai yang menurun dan lain-lain. D. Kurangnya kas perusahaan. E. Banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. F. Tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. G. Biaya yang melebihi anggaran. H. Adanya penghemburan dan efisiensi. Fungsi pengawasan dalam praktik. 1. Pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Pengawasan awal dilakukan untuk memastikan apakah seluruh faktor input produksi telah sesuai standar atau tidak. Pengawasan proses dilakukan pada saat proses tengah berlangsung. Maka pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil diperoleh pada saat pengerjaan. 2. Pengawasan internal dan eksternal. 1. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan terhadapnya. 2. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan seorang yang diawasi atau biasanya bagian yang lebih tinggi. 3. Pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. Terdiri dari A. Pengawasan di bagian SDM, B. Pengawasan di bagian informasi, C. Pengawasan di bagian keuangan, dan D. Pengawasan bagian pemasaran. Mempertahankan fungsi pengawasan. Sistem pengawasan tradisional. Sistem pengawasan tradisional adalah upaya atau sistem untuk mempertahankan fungsi pengawasan melalui prosedur dan kegiatan yang melibatkan penentuan standar tersebut. Sistem pengawasan berdasarkan komitmen. Dalam sistem pengawasan, pendekatan berdasarkan komitmen lebih menekan fungsi pengawasan dari sisi internal daripada sisi eksternal. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.